alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di LSP. Ini spesial buat kalian eksklusif di situ karena ruangan full. Tapi beruntung kita bisa pakai ruang sini. Ruang sini biasanya acara-acara khusus untuk guru. Yang hormati dari Transpak Mas Abdul Aziz, ini terima kasih atas kerjasamanya. Ini kali kedua Transpak menjadi guru tamu di tamu kami di Sijen. Untuk yang pertama kemarin Mbak Husna, ini audiennya sama. Mbak Husna juga kemarin ketemu. Ini ya kelas kalian ya. Masih ingat ya? Saya banyak wajahnya lupa karena liburan itu. Setelah bahasa jalan di sini satu grup perusahaan dengan Mbak Husna, beliau di divisi develop ya, develop. Nanti bisa sharing, bisa kalian bisa belajar ke Mas Abdul di sini di sisi pemrograman yang kalian lagi dalam di situ. Ada sedikit praktek, terus informasi juga nanti pasca acara hari ini akan kita jadwalkan lagi sebelum akhir Januari. Dari Transpak akan menjadwalkan seleksi magang di Transpak. Lokasinya ada di Jakarta. Bergerak bidang pemrograman. Kayaknya nanti yang tertarik magang di sana nanti mau ada Mas Abdul Aziz, kalian bisa nanya juga kerja di sana. Dan satu lagi Mas Abdul di sini alumni kita, tapi jurusannya elektronika. Mau senyum toh, elektro bisa pindah ke pemrograman. Bagus, nggak bisa. Jadi apa? Mau belajar. Tapi katanya riwayatnya karena beliau waktu itu ikut bootcamp pemrograman mandiri. Dan akhirnya ada lowongan di Transpak, beliau diterima kerja di sana. Jadi yang mengawali di Transpak itu Husna yang pertama. Setelah itu satu Ganjis. Setelah itu ada lagi yang baru tahun kemarin baru lulus, namanya Mbak Mona Lisa. Kalau kalian kenal, pasti saya. Berarti pada saat Mona lulus kelas 4 ini kamu kelas 2 kelas 1. Kalau aktivis enak ya tadi pramuka. Itu pramuka. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti berarti di bulan Januari ini ada 2 seleksi dari dari Bukos untuk magang sama dari Transpak. Selain dari KS yang juga berjalan. Untuk berikutnya nanti sebenarnya saya serahkan ke Mas Abdul Aziz. Setelah saya ada jadwal kerja kelas 11 Sijen, ini saya masuk kelas jam 10.04. Itu sementara sampai di sini dulu. Selamat belajar, selama menikmati ini pemrograman yang baru, ilmu dari Mas Abdul Aziz. Silakan kalau mau ada pertanyaan belum nanti saya tinggal ulang pada hari ini dokumentasi di sini, jadi Pak menemani kalian. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Ya ada. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kalian semua, berkah untuk semua. Amin dan beramin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sepenuhnya ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Ari atas kesempatannya untuk mengisi sharing-sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang nanti juga hadir dalam sesi kalau di perusahaan itu namanya transfer mengajar, teman kali ini kita mungkin sharing-sharing pengalaman satu sama lain seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing-sharing untuk mengenal yaitu Vue.js. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Saya juga dulu dari Alfi tentang Vue ini. Sekarang berada di Transform Kampus Sejahtera sebagai software developer di bagian Intel Surabaya. Oke. Jadi pada agenda kali ini itu yang pertama kita akan saya akan coba untuk memperkenalkan diri dan terlebih dahulu. Terus kita akan coba untuk mempelajari sedikit-sedikit lah awal-awal tentang Vue.js itu. Kemudian nanti goalnya itu kita akan coba membuat aplikasi untuk app sebenarnya. Nah, mungkin di sini ada yang sudah pernah belajar Vue.js begitu. Oke, nanti kita belajar bersama-sama. Oke, kemudian selanjutnya ini saya Pak Abdul Aziz. Terus saya lahir di Jepara tanggal 12 September tahun 2002. Nah, ini saya kalau teman-teman mengenal hukum saya background pendidikan saya terlebih dulu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, saya itu salah satu alumni S5 juga, yaitu pada masuk pada tahun 2018 dan lulus itu pada tahun
2022 itu pada jurusan teknik elektronika dan komunikasi. Sekarang kalau nggak salah itu udah merger sama teknik mekatronika itu sih kalau nggak salah. Terus kemudian itu setelah lulus, nah kenapa sih kalau saya itu sedikit cerita ya dari elektronika terus kemudian jadi sipil. Nah itu sedikit cerita itu sebenarnya sebelum masuk STEMBA itu saya dulu ingin banget untuk masuk ke jurusan kalian ini. Jadi waktu pendaftaran awal itu pilihan kan ada pilihan-pilihan ya. Pilihan 1 sampai 3 itu pilihan pertamanya saya dulu pilih ICI, terus pilihan kedua itu teknik informatika di S4, terus yang pilihan ketiga itu teknik RPL-nya di SMK 8. Nah itu tergolong akhirnya memang nggak terima, terus akhirnya dari orang tua itu ya udah yang penting istiqomah dulu, terus akhirnya masuk ke teknik elektronika itu. Nah kemudian dari lulus itu tiba-tiba apa namanya tetangga kayak nawarin ada tujuan nih apa namanya dan si jalan dari orang tua saya juga apa saya senang dengan pemrograman gitu kan, terus ditawarin untuk ikut program ini, terus akhirnya selama 3 bulan itu di Bandung daerah Cisarangan itu saya belajar ikut camp kayak teman-teman semuanya itu dari nol belajar itu, terus kemudian setelah lulus dari camp itu freelance cukup lama setahun, terus kemudian juga sempat kuliah di Universitas Terbuka itu selama setahun di jurusan sistem informasi, karena itu juga saya waktu saya daftar kuliah itu juga terima lagi di jurusan kalian, jadi terpaksa bukan terpaksa sih akhirnya sempat kuliah setahun dulu itu di Universitas Terbuka, terus kemudian seperti yang disampaikan Pak Agus tadi kan dari alumni STM ini ada yang sudah kerja di Transpak Kampus Sejahtera itu Pak Usna ya. Nah Pak Usna saya Mas ini ada dokter dari Transpak, siapa tahu apa rezekinya kayak gitu, terus saya coba apply, terus akhirnya saya diterima di Transpak. Nah ini nanti untuk kenapa setahun doang terus pindah ke Politeknik di Surabaya nanti saya ceritakan. Nah saat ini juga saya sedang menjadi seorang mahasiswa di Politeknik Elektronika di Surabaya di jurusan teknik informatika juga. Gitu. Terus ini untuk background pendidikan, kalau untuk pengalaman ada dulu waktu di elektronika magang di daerah Sidoarjo itu sebagai mekatronik engineer, ada terus kemudian di PT Korporatif juga magang, kemudian ini selama setahun freelance kayak gitu, terus kemudian di PT Transformasi. Nah untuk portfolio sendiri selama freelance itu pernah bersama dengan beberapa ada 2 saudara itu minta tolong ke saya untuk diinstal dari sederhana buat checklist kayak di pesawat itu kan untuk checklistnya itu kan ketat banget ya. Nah itu dari mereka itu minta tolong dibuatin aplikasi untuk checklist sederhana kayak pengecekan mesinnya. Kemudian juga ini sampai saat ini dari 2023 itu juga freelance di PPSD Migas itu yang berada di Cepu sana, Kabupaten Pati itu yang buat apa LMS untuk sertifikasi yang mereka bikin seperti itu. Itu untuk background pendidikan saya. Terus yang selanjutnya berarti kalau PT Transformasi PT Transformasi Sejahtera ini salah satu software company yang saat ini sih kantornya berada di TMC. Kalau di Semarang kan TMC itu terkenalnya Pedagang City ya. Kalau di Jakarta itu kan Tamrin City seperti itu. Ini kantornya ada sekarang itu menyewa 2 pos itu. Terus ini ada salah satu kegiatannya catering, terus ini klien, terus ini ruang kerjanya developer yaitu terus ini juga pemain. Ini sharing. Nah, ini intinya segini Transformasi Sejahtera. Nah, untuk Transformasi Sejahtera itu perusahaan apa sih? Ini perusahaan seperti yang Pak Ustaz katakan itu salah satu yang istilahnya bagian bikin aplikasi lah gitu atau konsultan IT dan penyedia jasa pengembangan peralatan gitu. Jadi itu dulu berdiri tahun 2008 di Surabaya utamanya, cuman karena pandemi dulu itu ada 2 tim, ada tim Surabaya dan tim yang di Malang. Cuman karena pandemi itu cara kerjanya beda, terus kemudian ada yang
bekerja dari rumah kayak gitu. Terus kemudian kebanyakan kliennya itu sekarang berada di Jakarta, terus kantornya sekarang pindah ke Jakarta yang di Tamrin City itu. Terus kemudian siapa sih kliennya si Transpac ini tadi? Macam-macam ya. Di Transpac itu ada beberapa klien, cuma karena sekarang itu fokusnya di Jakarta, itu mayoritas dari klien kami itu pemerintahan dan juga di militer. Ini saya bisa showkan project yang sedang dikerjakan atau seperti apa. Mungkin Maya. Jadi ada beberapa klien yaitu seperti yang disebutkan tadi, ada klien dari militer. Kalau militer ini di Kementerian Pertahanan, jadi itu punya aplikasi untuk mengelola, istilahnya itu ada aplikasi lain itu namanya sistem data alutsista dan pertahanan seperti itu. Ada SPAP ini dari Kementerian Pertahanan. Terus kemudian yang sekarang lagi dikerjakan itu, yang sedang saya kerjakan itu di ILCBKPM itu dari Kementerian Investasi, salah satu klien kita juga. Terus kemudian dari Korlantas atau polisi ini juga, kita juga menjadi vendor yang membuat aplikasi dari sisi polisinya gitu. Jadi kan di SIM kita itu kalau teman-teman tahu itu kan ada yang namanya DPS, Dynamic Point System. Jadi mekanismenya ketika kita melanggar itu poin kita bisa berkurang. Kalau poinnya udah nol itu SIM kita bisa ditarik. Gitu. Itu beberapa lain yang ada di PT Transpac. Terus kemudian kita bisa lihat tadi itu juga di PT Transpac itu juga mengembangkan sumber daya manusia. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya kegiatan apa namanya Transpac Communication. Ini salah satu lomba. Ada lomba apa namanya web developer, terus ada desain. Nah, ini kemarin baru saja berlangsung kemarin sih. Mungkin dari adik kelas atau teman-teman yang bisa ikut, mungkin tahu kan sih kalau saat ini udah berlangsung ya itu lombanya. Jadi apa sih benefitnya selain juara dapat uang juga itu dia apa namanya? Ini kakak kelas kalian yang Mbak Mona tadi. Ini salah satu juara yang kemudian selain juara dapat uang tadi juga berpotensi untuk direkrut di PT Transpac Mampus dan Nah, kalau selain transport accommodation itu juga kegiatannya, nah apa namanya pengembangan sumber daya manusia itu ada teman sekalian Mbak Usna itu yang berkesempatan mendapatkan beasiswa di Binus University itu yang di apa namanya Jakarta. Kalau misalnya kemarin dari saya story-nya Potret itu ada kampus sini kan, nah itu salah satunya dari Universitas University ini. Nah, bagusnya itu kesempatan mendapatkan beasiswa dari Transpac ini untuk kuliahan seperti itu. Beasiswa yang ada di Nas. Itu untuk PT Transpac Malaysia. Terus kemudian ada kegiatan juga. Jadi kan setelah pandemi itu cara kerja kita menjadi hybrid itu yang karena dirasa WFH itu efektif, ada teman-teman di WFH, terus kemudian tergantung bidangnya. Kalau bidang misalnya menjadi bisnis analis itu WFO, Mbak Asna sama Mbak Guna itu dia bagian bisnis analis. Nah kalau teman-teman nanti misalnya jadi software developer seperti saya, itu ada dua kemungkinan, bisa WFH juga bisa WFO. Itu tergantung situasi dan kebutuhan. Nah, oke langsung kita ke materi intinya itu kita hari ini akan mencoba untuk membuat web sederhana dari hasil nanti kita akan membuat dari VJS itu tadi. Jadi nanti harapannya teman-teman itu bisa membuat aplikasi web sederhana menggunakan yang penting itu frameworknya. Frameworknya kita belajar menggunakan VJS. Tapi sebelum itu, apa itu front end? Jadi front end itu bagian dari suatu aplikasi atau website yang digunakan oleh pengguna. Jadi kalau analoginya itu sebuah bangunan, itu front end itu bagian dari interiornya. Kalau back end itu kayak fondasi, istilahnya kayak yang nggak terlihat oleh mata pengguna. Kalau front end itu lebih ke bangunan.
Terus apa sih itu Vue.js? Oh iya, sebelum itu tadi yang soal pengenalan diri ada pertanyaan dari teman-teman atau belum ada? Oke, saya lanjutkan. Oke, apa sih itu Vue.js? Jadi Vue.js atau tulisannya sih gue ya, cuman bahasanya itu pronunciation-nya itu diucapkan seperti kata Vue dalam bahasa Inggris itu. Nah, bahasanya Vue adalah framework atau perangkat kerja JavaScript yang digunakan untuk menggabungkan antara dua komponen. Jadi framework frontend yang digunakan antara HTML dan CSS dan juga JavaScript yang sederhana menyediakan model pemrograman berbasis komponen deklaratif yang membantu kita menggunakan antar komponen dengan kompleksitas ataupun secara efisien. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sih apa namanya terus bukan harus sih saya membawakan materi ini. Jadi itu salah satunya karena Vue.js ini lumayan banyak digunakan kebutuhan klien terutama yang di pemerintahan atau yang di militer tadi itu digunakan sebagai framework frontend seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga dari data tahun 2024 itu memang sih Vue.js itu bukan framework frontend yang paling banyak digunakan ya. Cuman ini sisi positifnya itu Vue.js telah berhasil mengungguli Angular. Jadi Angular itu kalau teman-teman kita bisa tengok ke belakang seperti itu, backgroundnya Vue.js itu dibuat itu oleh salah satu karyawan Google. Nah, karyawan Google itu merasa bahwa si Angular ini memang mudah, cuma terasa berat. Nah, terus kemudian dia menciptakan framework si Vue.js ini tadi. Terus di tahun 2024 ini penggunanya semakin meningkat menjadi framework dengan penggunaan kedua tertinggi di yang digunakan di Indonesia saat ini. Nah, dari websitenya ini tahun 2024 di website dari itu tadi kita bisa lihat grafiknya ya sih memang React ini memang penggunanya paling tinggi ya kalau mungkin teman-teman juga tahu soal React ini cuman itu yang Vue.js itu nomor 2 sekarang untuk di tahun 2024 ini. Nah dari sisi penggunanya juga biar kelihatan ya kalau ini yang folder itu berarti yang masuk di sini folder apa user network dan yang integrasi dibandingkan Vue.js. Cuma kita hari ini akan coba untuk mempelajari framework Vue.js. Nah, kenapa sih kita pakai Vue.js? Jadi Vue.js itu salah satu framework yang digunakan di PT Transformasi Sejahtera. Jadi harapannya nanti misal kawan-kawan atau teman-teman berkenan atau ingin masuk daftar magang atau apapun nanti bekerja, kalau sudah bisa Vue.js itu kemungkinan keterimanya bisa lebih besar seperti itu. Karena Vue.js ini salah satu framework yang paling sering digunakan untuk menangani apa namanya aplikasi web yang ada di PT Transformasi Sejahtera sesuai dengan kebutuhan dari klien. Oke, jadi kita langsung ke sedikit teknis ini. Jadi kita untuk teman-teman diharapkan bikin setupnya terlebih dahulu menggunakan apa ini bisa dicoba. Tapi sebelumnya pastikan ini dulu bisa itu pakai komen ya npm create view dan sebenarnya bisa pakai cara yang lebih sederhana, cuman saya ingin lebih mengenalkan kepada teman-teman bahwa project structure-nya itu sudah sesuai dengan perusahaan seperti apa, jadi nanti bisa mempelajari di dalam dan juga ini cara yang officially yang dilakukan apa yang dibuat oleh Vue itu strukturnya seperti apa dan juga lebih mudah untuk digunakan. Bisa dicoba dulu. Ya, ini biasanya oh ya sebenarnya.
Kayak komen yang tadi. Nah, untuk ini dipelajari karena kita ada penggunaan TypeScript ya, biar lebih dekat dulu. Bisa di-enter saja, misalnya kalau mau ini misal spasi. Kalau udah di-enter, kalau ini nggak perlu ada diri, bisa di-enter saja. Terus ini karena kita ingin menggunakan data yes. Kalau udah selesai itu ada tabnya untuk masuk ke direktorinya ya. Ya, Aslin sama Prettier aja boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Bebas. Ada yang dulu kan? Nanti harusnya aplikasi. Yang digital untuk yang tidak sahabat development. Setelah tadi ada yang belum bisa. Kalau sudah, kita direktorinya tadi teman-teman namanya apa? Setelah itu diikutin di install. Kalau udah, teman-teman coba bisa npm dia akan berjalan di copy. Terus tampilannya nanti seperti ini. Mungkin ada yang belum bisa. Udah semua kalau ada aman. Terus
CSS-nya, sekarang kita coba untuk belajar si style CSS itu. Ini teman-teman ada yang sudah pernah belajar dari CSS? Nah, itu bisa coba kita di project view-nya kita coba implementasikan. Kita bisa ke bagian tadi. Kita bacakan dulu. Get start. Yang tadi udah belum? Kita coba salurkan si CSS ini ke proyek. Nah, karena di Vue.js itu menggunakan Vue, itu get bantuannya untuk membuat si apa namanya Vue.js itu tadi. Jadi untuk dokumentasinya kita bisa baca yang menggunakan si Vue tadi. Karena kita sudah membuat projectnya, jadi langkah pertama itu nggak perlu. Kita bisa langsung ke yang langkah kedua. Saya coba. Kalian CSS itu tadi center. Nah, untuk memastikan sudah terinstall atau belum, kita bisa cek di bagian package. Jadi package-nya ini itu untuk mengetahui ada package atau dependensi apa aja sih yang terinstall di project kita, di khususnya di Vue.js ini tadi ya. Kita sudah projectnya di bawah, terus kita barusan itu menginstal Alvin dan juga Alvin CSS Suite-nya kita. Harusnya kalau teman-teman berhasil di sini ada dua dependensi. Setelah itu kita baca lagi dokumentasinya. Nah, kita diminta untuk mengkonfigurasi field plugin-nya ini tadi, untuk menambahkan style field-nya ini ke dalam field config.ts, ke dalam file ini. Bisa copy, kemudian kita cari. Ada karena kita menggunakan CSS ya, kemudian kita diminta untuk menambahkan si plugin ini tadi. Bisa copy saja dari dokumentasinya. Ya, ini bisa copy yang itu saja. Copy. Oke, terus kemudian kita import tadi itu ke namanya videonya. Yang lain biar itu terus kita copy. Kita udah apa namanya menginstalkan template-nya itu ke aplikasinya. Kita simpan, terus kita coba untuk orang menggunakan kemudian orang kemudian yang selanjutnya kita bisa baca dokumentasinya lagi. Itu langkah yang keempat, kita diminta untuk mengimport ke CSS-nya. Nah, importnya di mana kan kita nggak tahu ya. Sebenarnya kurang tahu sih dokumentasinya diminta import kemana. Cuma itu saya contohkan, kita coba buat folder aset terlebih dahulu. Folder aset. Kemudian kita naik di apa namanya starternya dari Vue.js itu udah ada CSS ya. Apa nggak ada field CSS? Karena mereka mau cuma bikin doang ya. Karena pakai kalau CSS kita bikin dulu CSS-nya misal kita beri nama index terus CSS. Setelah itu kita coba import si CSS-nya. Kita import sini, kita masukkan ke file index.css itu.
kemudian kita coba untuk import si CSS-nya. Nah, kalau di Vue.js itu untuk import CSS-nya kita bisa taruh di file main.js-nya. Kita sambil buka dokumentasi itu. Kalau bisa baca, terus kemudian kita ke desktop. Sebelum itu kita saksikan dulu. Oke, oke. Jadi, kalian sampai di step mana? Di buat folder aset itu tadi. Jadi ini kan kalau kita baca dokumentasi dari tadi, itu kan tadi kita mengimport dari CSS-nya ke fit counting-nya udah yang di sini. Itu kan kita diminta untuk import dari CSS-nya. Terus setelah kita import, itu langkah yang ketiga. Kita diminta import dari CSS ini ke basic gitu kan. Ada yang belum? Oke, terus di dokumentasinya itu kan di dokumentasi tadi sorry, itu kan kita diminta untuk mengimport si filenya itu ke CSS di website kita. Cuman karena di Vue.js ini kan by default atau bawaannya itu nggak ada file CSS-nya, kita coba buat untuk file CSS-nya. Nah, di beberapa project atau framework itu kan file CSS itu biasanya masuk ke dalam folder asset. Nah, kita coba untuk menstandarkan seperti itu bahwa kalau file CSS itu kita masukkan ke dalam folder asset. Tapi di folder asset. Terus, karena kebutuhan kita kan untuk membuat file CSS ya, jadi kita coba untuk bikin file CSS di dalam folder asset. Misal, namanya index.css. Nah, habis ini apa? Pertama, kita ke angka selanjutnya. Nah, ini kan kalau index CSS yang dari habis. Nah, ini kan di halaman nomor 4 kita diminta mengimport value-nya ke CSS-nya. Ini kan baru mengimport file CSS, value-nya ke file CSS. Tapi yang belum diintegrasikan dengan project kita, alias belum dimasukkan ke dalam si Vue.js-nya. Nah, kalau ini kan step-nya agak lama ya. Terusnya ini global bukan cuma untuk Vue.js, cuma kalau untuk Vue.js step selanjutnya itu kita setelah import value-nya di file CSS, kita perlu import file CSS-nya itu ke dalam project Vue-nya kita. Kita bisa import juga main.js. Sampai di sini dulu. Ada yang bingung nggak? Atau udah sampai sini? Aman? Oke, terus kita coba import di file CSS-nya itu tadi ya ke dalam project Vue kita. Import, terus lokasinya karena ada di asset, kita keluar sekali.
ini. Terus kemudian kita coba untuk kurangi si V-nya kita jalankan dengan cara MBR lah. Kita akan jalan di portnya masih sama ya, 173. Bagaimana memastikan si Tailwind ini udah terintegrasi atau belum? Kita bisa konsum atau gunakan salah satu cluster yang ada di Tailwind. Bisa kita baca dokumentasinya. Bisa mungkin teman-teman kan udah pernah belajar Tailwind. Kita punya salah satu kelasnya. Kita coba di Tailwind. Jadi kembali lagi ke view. Jadi di view ini cara praktiknya kita bisa baca di dokumentasinya. Nah, jadi si view itu ya menginjek ke HTML biasa. Jadi si view ini di create dulu create app, terus kemudian di mounting ke HTML yang ada ID app-nya. Jadi ini kita bisa lakukan. Ini crash kan kalau teman-teman udah baca CSS itu kan crash atau ada apa tadi kan biasanya masuk ke sebuah ID. Nah itu dimounting ke ID div yang namanya si app itu tadi. Jadi kita bisa buktikan pembenaran dari teori itu tadi. Misal ini kan ada di main.js-nya. Nah, main.js kan itu seperti yang ada di dokumentasinya, dia ngomong si app-nya itu tadi ya. Karena ini kan cuma satu file, kalau di view yang kita buat itu dimodif ke app. Nah, app.view kan ada di sini. Nah, Vue.js ini ekstensinya itu menggunakan view dari si Vue. Jadi urutannya dia akan create app, si view-nya create app. Si app ini, app.view ini dilempar ke create app-nya tadi, terus kemudian dimount ke ID div yang ada ID app-nya tadi. Nah, di mana ID app-nya itu tadi, teman-teman bisa cek di bagian index.html. Nah, itu akan dimodif ke sini. Apa pembuktiannya? Ini kita udah kan